Pra-Armageddon, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pendahuluan, perang yang tidak lagi bisa ditutupi. Dunia kembali terguncang. Belum sempat bernapas dari kekacauan politik dan krisis pangan, kini ledakan senjata kembali terdengar di langit Timur Tengah. Kali ini, bukan sekadar serangan lintas batas, tetapi potensi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Israel dan Iran, dua kutub panas Timur Tengah, kembali terlibat dalam bentrokan serius. Saat banyak negara menyerukan gencatan senjata, ternyata hanya ilusi. Ketika dunia mengira ketegangan mereda, kenyataannya rudal tetap ditembakkan, ancaman dilontarkan, dan perintah pembalasan dikeluarkan. Bagi orang percaya, semua ini bukan sekadar geopolitik. Ini adalah Pra-Armageddon, yaitu rangkaian kejadian yang menuju pada puncak pertempuran antara terang dan gelap yang telah dinubuatkan ribuan tahun lalu. 2. Konflik yang melampaui politik. Perang ini tidak bisa dipahami hanya sebagai perebutan wilayah atau pembalasan dendam politik. Perang ini adalah bagian dari benturan ideologi, keyakinan, dan nubuatan. Ketika Israel diserang, dan Iran membalas, maka dunia tidak hanya melihat dua negara berperang. Dunia sedang menyaksikan bagian dari drama besar akhir zaman. Israel bukan negara biasa. Sejak zaman Abraham, Israel adalah pusat rencana besar Allah bagi umat manusia. Dalam kitab Daniel, Wahyu, dan banyak nubuat lainnya, Israel disebut sebagai pusat dari peristiwa akhir zaman. Maka apapun yang terjadi di sana, pantas kita perhatikan dengan sangat serius. 3. Rudal setelah damai, simbol akhir ilusi. Tanggal 24 Juni tahun 2025, dunia sempat berharap akan ada damai. Presiden AS mengumumkan bahwa Israel dan Iran menyetujui gencatan senjata. Tetapi, hanya beberapa jam kemudian, Iran menembakkan rudal balistik ke Israel, dan Israel langsung merespons dengan memerintahkan serangan balik ke jantung kota Teheran. Ini bukan pelanggaran biasa. Ini adalah bukti bahwa damai yang diumumkan hanya topeng, bahwa kepercayaan sudah tidak ada, dan bahwa amarah kini memimpin strategi militer. Tidak ada lagi ruang untuk diplomasi jangka panjang. Yang ada adalah ketakutan, kebencian, dan kesiapan untuk menyerang kapanpun. 4. Peran Amerika, penengah yang dibiarkan gagal. Amerika Serikat, yang selama ini memposisikan diri sebagai polisi dunia, kini hanya bisa menyaksikan kesepakatan mereka dihancurkan oleh rudal. Ketika Donald Trump mengumumkan gencatan senjata, ia berharap tampil sebagai pahlawan. Tapi fakta di lapangan berkata lain, gencatan itu tidak dihormati, dan kepercayaan terhadap pengaruh Amerika pun memudar. Ini adalah isyarat bahwa dunia sedang memasuki masa kekosongan kepemimpinan global. Tidak ada satupun negara yang benar-benar dihormati. Dan dalam kekosongan ini, kekacauan bisa lahir. 5. Israel dan hak membela diri. Israel telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam jika diserang. Serangan balistik dari Iran langsung dibalas dengan ancaman serangan ke pusat pemerintahan lawan. Bagi Israel, gencatan senjata bukan alasan untuk menjadi lemah. Dalam sejarahnya, Israel selalu diserang, dijepit, bahkan diusir dari tanahnya. Maka saat kini mereka berdiri tegak sebagai negara kuat, mereka tidak ingin kembali menjadi korban. Namun, ketika kekuatan ini dipakai sebagai alat untuk menunjukkan dominasi tanpa kendali, maka dunia berada dalam bahaya besar. 6. Iran dan perjuangan ideologis. Iran bukan negara biasa. Mereka adalah kekuatan besar Syiah yang memiliki pengaruh sampai ke Lebanon, Suriah, dan Yaman. Mereka tidak hanya berperang di garis depan, tapi juga membentuk aliansi dan milisi di banyak negara. Perjuangan mereka bukan soal teritori, tapi soal kehormatan, martabat, dan teologi. Setiap rudal yang mereka luncurkan bukan hanya senjata fisik. Itu adalah pesan politik dan spiritual. Bagi mereka, keberadaan Israel adalah luka lama yang belum sembuh. Dan perang ini, dalam pandangan mereka, bukan hanya pertempuran, tapi ibadah. 7. Gejolak yang mengarah pada Armageddon. Dalam kitab Wahyu 16 ayat 16 tertulis, lalu mereka mengumpulkan raja-raja itu di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Armageddon bukan sekadar perang. Itu adalah puncak dari seluruh pertikaian dunia, saat bangsa-bangsa berkumpul di tanah Israel untuk melawan Tuhan dan umatnya. Dan yang kita lihat hari ini, Israel, Iran, Amerika, dan negara-negara lain yang mulai terlibat, adalah perang Armageddon.
Ini adalah pembukaan panggung. Api baru dinyalakan. Dan seperti dalam drama besar, aktor-aktor utamanya sudah mulai memainkan perannya. Yang belum muncul hanyalah klimaksnya. 8. Apa peran Indonesia? Sebagai bangsa yang cinta damai, Indonesia harus bersikap hati-hati tapi tegas. Kita tidak boleh terseret dalam konflik yang tidak kita pahami, tapi kita juga tidak boleh diam. Indonesia harus menyuarakan keadilan, bukan sekadar perdamaian kosong. Indonesia punya tanggung jawab moral untuk mendorong perdamaian yang jujur, bukan perdamaian yang penuh kepalsuan. Dan sebagai negara yang memegang Pancasila, kita harus berada di tengah, tidak memihak, tapi menegakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 9. Apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya Tuhan? Sebagai orang percaya Tuhan, tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi suara kenabian yang menerangi bangsa. Langkah-langkah yang harus diambil. Berdoa untuk Israel dan Iran, agar kebenaran Tuhan dinyatakan di tengah kekacauan. Bertobat dari segala sikap acuh, egois, dan cinta dunia. Mempersiapkan diri secara rohani karena hari-hari ini adalah masa pencobaan besar. Menceritakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, karena waktu semakin singkat. Tetap teguh dalam pengharapan, karena Yesus Kristus tetap memegang kendali. 10. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata dalam Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar tentang perang dan kabar-kabar perang, tetapi jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Namun itu belum kesudahannya. Arahan Tuhan Yesus sangat jelas. 1. Jangan takut, karena semua ini sudah dinubuatkan. 2. Tetap berjaga-jaga, karena anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kita duga. 3. Bawa damai, tapi bukan damai palsu. Damai yang berasal dari hati yang sudah diperdamaikan dengan Allah. 4. Setia sampai akhir, karena hanya mereka yang bertahan yang akan diselamatkan. 5. Dan yang paling penting, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Damai yang sejati bukan berasal dari meja perundingan, tapi dari hati yang sudah diserahkan kepada Kristus. Maka mari kita menjadi pembawa damai sejati, bukan hanya penikmat berita. Penting, pra-Armageddon sedang terjadi di hadapan kita. Dunia tidak sedang membaik, dunia sedang menuju pertempuran terakhir. Tapi di tengah gelapnya dunia, terang Kristus tetap bersinar. Dan kita dipanggil untuk berdiri tegak, dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan kasih. Karena saat semuanya berguncang, hanya satu yang tetap teguh, Yesus Kristus, Raja Damai.